Ya memang begitu. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Termasuk keimanannya manusia juga tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, paling tidak dengan kita diberi keimanan, itu berarti jaminan surga. Paling tidak itu di situ. Maka dalam hadis Nasa'i yang kita kaji ini kan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yujadilatu ahadikum fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi asyadda mujadalatan minal mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim. Jadi ma yujadalatu ahadikum, tidak ada pembelaan salah satu dari kalian fil haqqi di dalam hal kebenaran, yakunu yang ada opo kebenaran lahu bagi ahad fid dunya di dunia, bi asyadda dengan lebih sangat mujadalatan pembelaannya minal mu'minina daripada orang iman li rabbihim kepada Tuhan mereka fi ikhwanihim di dalam saudara-saudara mereka, yaitu alladzina mereka udkhilu yang dimasukkan mereka annaro pada neraka. Jadi besok itu orang iman akan membela orang iman yang lain yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi ini sangat luar biasa pembelaannya orang-orang iman, ngotot banget. Ya, ngotot banget di dalam membela saudara-saudaranya iman yang oleh Allah dimasukkan neraka sebab dosa-dosanya. Qala, bersabda Nabi, yakuluna, sama berkata mereka orang-orang iman yang membela itu, Rabbana ikhwanuna, wahai Tuhan kami, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah saudara-saudara kami. Kanu yang ada mereka yusalluna, sama sholat mereka ma'ana bersama kami, wayasumuna dan puasa mereka ma'ana bersama kami, wayahujuna dan haji mereka ma'ana bersama kami. Fa'adakhaltahum, maka memasukkan engkau hum kepada mereka annaro pada neraka. Ya Allah, mereka itu kan saudara-saudara kami. Mereka itu sholat bersama kami. Mereka puasa juga bersama kami. Mereka juga haji rombongan dengan kami. Loh kok mereka dimasukkan neraka toh ya Allah? Bagaimana ya Allah? Qala, bersabda Nabi, fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, idhabu, pergilah kalian. Fa'akhriju, maka mengeluarkanlah kalian, man kepada orang, araftum yang kenal kalian, minhum dari mereka saudara. Kemudian Allah berfirman, sekarang kalian pergilah ke neraka sana, menuju ke tepi-tepinya neraka sana. Kemudian orang-orang yang kalian kenal, keluarkanlah dari neraka. Nah itu. Tapi nanti yang mengambil dalam hadis yang lain diceritakan ini malaikat gitu. Cuma orang-orang iman menunjuk itu, ya Allah itu malaikat teman saya itu. Lah si A itu yang sebelah sana. Itu ambil itu sebelah sana yang. Lah itu nanti malaikat yang mengambil. Kalau orang iman sendiri masuk ke neraka situ ya enggak kuat. Lah kalau malaikat memang oleh Allah diberi kekuatan. Qala, bersabda siapa Nabi, fayatunahum, maka datang mereka orang-orang iman hum kepada saudara yang masuk neraka itu. Fayarifunahum, maka mengenali mereka orang-orang iman hum kepada mereka saudara, bisuwarihim dengan tanda-tanda rupa-rupa mereka, dengan rupanya lah iku arek iko lah iku tandane arek iko lah itu. Faminhum, maka sebagian dari mereka man ada orang akhadathu yang sudah mengambil kepada orang opo annaru neraka ila ansofi sakoihi, sampai separuh betisnya. Ada orang yang masuk neraka itu sudah gosong separuh betisnya, itu sudah menjadi angus, ya, itu ada. Wa minhum, dan sebagian dari mereka man ada orang akhadathu yang mengambil apa neraka hu pada orang ila ka'baihi, sampai kedua mata kakinya. Ada orang yang kakinya itu sudah hangus dimakan oleh api neraka. Fayukhrijunahum, maka mengeluarkan mereka orang-orang iman hum kepada mereka saudara yang masuk neraka itu. Akhirnya orang iman dengan diizini oleh Allah mengeluarkan orang-orang iman yang saudaranya yang masuk neraka itu dengan dibantu oleh malaikat yang bagian mengeluarkan.
Fayakuluna, maka berkata mereka orang-orang iman yang memberi syafaat tadi itu sudah mengambil teman-temannya yang sudah diketahui tadi. Kemudian dia berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, qad akhrajna, sungguh-sungguh telah mengeluarkan kami, man, kepada orang, amartana, yang perintah engkau pada kami. Ya Allah, saya atau kami sudah mengeluarkan orang-orang yang engkau perintahkan tadi. Itu orang-orang yang saya kenal itu sudah saya keluarkan dari neraka. Qala, bersabda Nabi, wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah, akhriju, mengeluarkanlah kalian, man, kepada orang, kana, yang ada, fi qalbihi, di hatinya orang, opo waznu dinarin, seberat 1 dinar, minal imani, dari keimanan. Nah, kemudian Allah memerintah lagi, sudah sekarang yang di dalam hatinya ada keimanan seberat 1 dinar, juga keluarkan sekarang dari neraka. Nah itu. Sumakola, kemudian berfirman siapa Allah, man, orang, kana, yang ada, fi qalbihi, di hatinya man, opo waznu nisfi dinarin, seberat 1/2 dinar, juga keluarkan dari neraka. Ya sudah, karena orang-orang iman yang memiliki keimanan hanya 1/2 dinar, keluarkan juga dari neraka. Hatta yakula, sehingga berfirman siapa Allah, man, kepada orang, kana, yang ada, fi qalbihi, di hatinya orang, opo waznu dzarratin, seberat semut kecil, semut dzarrah. Jare wong Jawa biyen niku dzarrah niki semut pudak nggih. Nah, sekarang gini, orang-orang iman yang di dalam hatinya keimanannya hanya seberat semut pudak, maka keluarkan dia dari neraka. Qala, berkata sapa Abu Sa'id, faman, maka barang siapa lam yusaddiq, yang tidak membenarkan, yang tidak percaya dengan hadis ini, fal yaqra, maka membacalah dia hadhil ayah, pada ini ayat, yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak mengampuni siapa Allah, ayyushraka, apabila disyirikkan sapa bihi Allah, wa yaghfiru, dan mengampuni dosa siapa Allah, ma, apa-apa dosa-dosa, duna dzalika, di bawah atau selain demikian itu syirik. Syirik itu adalah dosa yang besar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu jadi besok pada hari kiamat para sedulur, itu bukan hanya orang iman, bukan hanya nabi yang memberikan syafaat, bukan. Di dalam hadis yang kita kaji di dalam hadis Sunan Nasa'i ini, ya, Kitabul Iman, ini malah diterangkan bahkan orang iman pun bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya sesama orang iman. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan, ya, bahwa orang iman itu akan membela mati-matian terhadap saudaranya yang oleh Allah dimasukkan neraka sebab dosanya. Maka orang iman ini akan membela luar biasa. Yang nomor 2, hadis ini juga menunjukkan bahwa semua orang iman itu tidak semuanya keimanannya sempurna. Sehingga dengan keimanannya itu mereka, keimanan yang tidak sempurna itu akhirnya mereka masuk neraka. Nah itu yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini. Jadi orang-orang yang memang awam gitu ya, orang-orang awam yang sholatnya kadang-kadang itu ya diropel-ropel gitu ya. Kalau meninggalkan sholat sih, Nabi bersabda, wa man taraka sholatan faqad kafaro gitu ya. Barang yang siapa yang meninggalkan sholat maka orang itu sudah kafir gitu. Nah itu, innal ahdalladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafaro gitu ya. Sesungguhnya jaminan dari Allah, orang itu dimasukkan surga atau tidak itu ya sholatnya itu. Maka orang yang sudah tidak sholat ya berarti sudah kafir, sudah tidak dimasukkan ke neraka. Nah itu ya. Jadi hadis ini yang kita kaji ini menunjukkan orang-orang iman itu ya tidak semuanya keimanannya sempurna. Namun kalau mereka itu tidak mengerjakan syirik dan tetap melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib,
itu oleh Allah pasti dimasukkan surga. Bahkan besok itu jangankan nabi ya, jangankan malaikat. Nah itu orang-orang iman pun berusaha memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya yang masuk neraka ini. Bahkan nanti mereka akan membela dengan biasyadda mujadalatan ya, dengan sangat pembelaan yang luar biasa besok pada hari kiamat itu. Nah itu ya yang bisa kita ambil dari hadis yang kita kaji ini ya. Nah itu dengan demikian kita tahu bahwa tidak semua orang iman itu ya imannya sempurna.